Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Murdiatul Fawaid dari AUD 1 NIM 202101050018. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Konsep Pendidikan Islam. Nah, pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap umat Islam seperti yang dijelaskan dalam hadis. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sebelumnya saya di sini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep dasar. 3 konsep dasar ini adalah yang pertama takdib, yang kedua tarbiyah, yang ketiga taklim. Yang pertama takdib atau adab. Terdapat hadis yang menjelaskan tentang takdib ini. Adabani Rabbi ahsana takdib. Tuhanku telah mendidikku, maka ia menjadikan pendidikanku menjadi lebih baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi, takdib dapat diartikan sebagai proses untuk membentuk sebuah peradaban. Nah, peradaban Islami ini adalah terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang menanamkan dan merealisasikan nilai-nilai Islam di muka bumi ini dan menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai manusia. Yang kedua adalah tarbiyah. Tarbiyah ini berasal dari kata roba, yang artinya mencipta. Tarbiyah ini cakupannya sangat luas. Tidak hanya manusia yang menjadi objek dalam tarbiyah ini, tetapi bisa jadi alam semesta pun juga menjadi objek tarbiyah. Allah telah melakukan tarbiyah bagi seluruh alam. Tentunya manusia. Yang ketiga adalah taklim atau pengajaran. Taklim ini berasal dari kata allama, yaitu pengajaran dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia yang selanjutnya direkam oleh nalar. Dan dengan demikian, taklim ini memiliki cakupan yang lebih spesifik, yang hanya menitik tekankan terhadap proses penalaran saja. Nah, menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib. Jadi dengan adanya 3 konsep ini, kita lebih tahu bahwa hukum dari menuntut ilmu ini adalah kewajiban. Seperti yang dijelaskan dalam hadis tadi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan ada pun juga hadis yang berbunyi man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji, yang artinya barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Nah, keutamaan orang berilmu ini adalah di atas ahli ibadah, bagaikan kesamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Begitulah presentasi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Isnaini, NIM 202101050012. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai konsep pendidikan Islam. Saya sendiri akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam.
Yang pertama mengenai tujuan pendidikan Islam, yang mana jika pendidikan itu sendiri memiliki arti atau makna, upaya sadar melalui proses yang sistematis, maka tujuan pendidikan Islam itu sudah jelas bahwasanya hanya untuk menumbuhkan kesadaran manusia, hanya untuk mengembalikan manusia itu pada hakikat manusia yang sesungguhnya. Itu jika ditinjau dari arti pendidikan. Nah, sedangkan jika ditinjau dari UUD 1945 mengenai tujuan pendidikan Islam adalah bagaimana manusia atau peserta didik itu diarahkan pada kesadaran terhadap keimanan dan ketakwaan peserta didik atau manusia itu sendiri. Nah, itu jika ditinjau dari UUD 1945. Sedangkan pada dasarnya tujuan pendidikan Islam itu hanyalah satu, yaitu semata-mata hanya untuk mencari atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya jika kita mencari ilmu dengan mengharap yang lainnya, maksudnya itu kita mencari ilmu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan harta benda duniawi, bukan untuk mendapat ridha Allah, itu percuma, ilmu kita tidak akan bermanfaat. Jadi tujuan utama pendidikan Islam itu hanyalah semata-mata karena Allah. Karena jika ridho dari Allah Subhanahu wa taala aja kita dapat, apa yang kita ingin pun kita akan mendapatkannya. Di sini Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan seorang ahlul ilmi untuk tidak menjadikan segala sesuatu itu pada tujuannya, melainkan hanya untuk mengarahkan semua ilmu dan amalan atau usaha kita hanya kepada Allah. Maksudnya di sini hanyalah kita itu tidak boleh mengarahkan sesuatu itu untuk apa yang kita ingin. Seandainya kita kuliah, mengajar, belajar itu hanya untuk mendapat gelar S1 atau mendapat gelar yang lainnya, ya, atau untuk semata-mata mempermudah untuk mencari pekerjaan. Nah, itu adalah salah. Nabi Muhammad mengingatkan bahwasanya kita itu harus melakukan segala sesuatu itu hanya semata-mata niat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan mengenai tujuan pendidikan Islam, yang mana hadisnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamu illa liyusiba bihi 'arada minad dunya, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nah, artinya begini, barang siapa yang mencari ilmu, maka hendaklah ia semata-mata hanya untuk mengharapkan wajah Allah. Maksudnya di sini adalah mengharapkan wajah Allah itu untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Akan tetapi, jika ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, tidak semata-mata karena Allah, maka kelak ia tidak akan mencium wangi surga di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, Syekh Ali Albani mengatakan bahwa hadis ini benar-benar hadis yang sahih, benar-benar hadis yang langsung dari Nabi, yaitu dengan sanad perawinya itu memang benar-benar sahih semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun tingkah laku. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu mengenai fungsi pendidikan Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Indriani, NIM 20210105022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan Islam. Fungsinya adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Secara teoritas, fungsi pendidikan Islam dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 151, yaitu kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatuna wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wa hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya,
Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Adapun ruang lingkup pendidikan, yaitu perbuatan mendidik, anak didik, dasar dan tujuan pendidikan Islam, pendidik, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, evaluasi pendidikan Islam, alat-alat pendidikan Islam, dan lingkungan pendidikan Islam. Dikatakan dalam penjelasan yang lain, ruang lingkup ajaran atau pendidikan Islam hanya meliputi 3 bidang, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Adapun hadis-hadis tentang hakikat menuntut ilmu, yaitu menurut hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang pelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan adapun juga hadis riwayat Muslim, idza matal insanu yanqatu'a anhu ala amaluhu ila salasatin ila sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya jika seorang manusia mati maka terputuslah dari semuanya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.